What's up boys? Jadi hari ini Northboys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah sebuah laptop yang sangat tipis, sangat ringan, gampang dibawa kemana-mana, dan pasti cocok sekali bagi para pekerja kantoran. Di depan kita sekarang udah ada yang namanya Asus ZenBook UX435 EAL, dimana ini adalah versi super light-nya. Jadi di sini pasti sudah sangat ringan, beratnya nggak nyampe 1 kg, sangat tipis juga, dan ketebalannya nggak nyampe 1,5 cm. Jadinya kalau misalnya kita mau bawa kemana-mana laptop ini udah bakal gampang banget, praktis sekali, dan pastinya bentuknya masih stylish karena dia ZenBook. Udah gitu di sini jeroannya dia menggunakan Intel i5 1135G7, RAM sebesar 8GB dan SSD sebesar 1TB yang pastinya harusnya udah dirasakan cukup untuk para pekerja kantoran. Nah, udah gitu sekarang kita mau bahas dulu sedikit soal form factor-nya karena di sini sangat mencengangkan, sangat tipis dan sangat ringan. Diangkat seperti ini aja mudah sekali ya. Dan untuk di bagian depannya dan front cover di sini nih, nah ini dia menggunakan semacam matte metal finish yang bener-bener berasanya tuh hampir seperti soft touch tapi bukan. Jatuhnya di sini untuk fingerprint sangat resisten, jadi masih sangat durable lah pastinya. Kalau misalnya kita pegang-pegang begini, dipegang-pegang orang juga nggak bakal kelihatan smudgy ataupun jelek jadinya. Ditambah dengan logo Asus yang terletak di sebelah kanan covernya dengan finish chrome seperti ini, kelihatannya sangat-sangat profesional sekali lah laptop ini jadinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam, masih dengan warna yang sama juga, didominasi dengan warna grey, warna keyboardnya agak sedikit gelap hitam di sini, dan di sini untuk keyboardnya juga dia udah ada backlit warna putih yang pastinya bakal bisa membantu kita kalau misalnya kita lagi berada ataupun bekerja di keadaan yang agak gelap. Nah, untuk keyboardnya di sini untuk feel-nya menurut kita travel distance ini sudah sangat pas sekali. Jadi biarpun memang dia di sini ya nggak terlalu bisa dibilang tactile gimana banget, cuman travel distance-nya itu udah cukup, jadi buat kita ngetik di sini udah sangat enak, sama sekali nggak ada komplain. Placement segala macam juga udah cukup bagus, plus ditambah di bagian kanan juga udah ada homepage up, page down, dan N yang bikin kita lebih praktis lagi pakai si Ultrabook ini. Untuk touchpad-nya di sini juga dia menggunakan touchpad yang udah bisa kita fold di sini untuk jadi keluar numpad-nya. Nah, ini mungkin bagi beberapa orang bisa sangat berguna sekali. Udah gitu pas numpad-nya nyala juga kita masih bisa navigasi kursornya, dimana ini sangat praktis sekali. Dan untuk feel-nya sendiri dari si touchpad ini, untuk klik kiri dan klik kanannya semuanya sudah sangat clicky, jadi di sini udah nggak mungkin ambigu lagi, dan finish-nya juga udah enak untuk dipakai navigasi, nggak ada masalah. Dan untuk speakernya, si UX435 ini terletak di bagian bawah dan dia side firing, terletak di kiri dan kanan di bagian edge dari laptop ini. Untuk kualitas speakernya sendiri sebenarnya menurut kita udah cukup bagus, nggak ada masalah juga. Bassnya juga agak sedikit berasa biarpun dia tipis banget. Cuman di sini untuk masalah volume sebenarnya kalau dipakai sendiri itu cukup-cukup aja, nggak ada masalah. Cuman kalau misalkan kita mau pakai katakan untuk keadaan outdoor ataupun di ruangan yang agak besar, didengar ramai-ramai, mungkin ini volumenya agak sedikit kurang tinggi. Jadi untuk max volumenya agak sedikit kurang kenceng aja di sana. Nah, udah gitu buat displaynya nih, di sini displaynya dia menggunakan display IPS Full HD yang memang di sini menurut kita warnanya itu udah cukup oke, nggak ada masalah, nggak ada kelebihan yang bisa kita bilang harus kita puji juga, cuman bener-bener bisa dibilang ya standar screen untuk laptop pekerja kantoran sebuah Ultrabook seperti ini. Bezelnya di sini yang sudah sangat tipis sekali di bagian kiri, atas, kanan, dan bagian bawah yang hampir benar-benar nggak kelihatan, bahkan screen to body ratio-nya sekitar 92%. Pastinya bisa bakal memuaskan sekali, memanjakan sekali mata kita pas kita konsumsi konten di laptop ini. Plus masih ada juga di sini untuk webcam yang terletak di tengah, dan di sini kalau misalnya kalian lihat ada bar warna hitam ini, glossy-glossy seperti ini. Ini menandakan kalau laptop ini juga udah capable untuk adanya Windows Hello karena udah ada IR juga di sini. Jadi lebih secure lagi pas kita pakai laptop ini, bisa scan muka kita. Udah gitu untuk build quality-nya di sini bisa dibilang sangat eksepsional karena di sini dia udah military grade, dia juga udah pakai magnesium alloy, jadi sangat ringan sekali, beratnya nggak nyampe 1 kg, dan bener-bener pas kita pakai, pas kita pencet, pegang-pegang begini, nggak berasa ada kopong sama sekali, sangat ringan, jadi nggak mungkin bending juga dia apa-apain, dan dia bener-bener ringannya itu parah banget, jadi berasanya ini laptop super tipis, super ringan, hampir berasanya tuh kayak fragile banget, tapi dia military grade, jadi kita nggak usah takut dia gampang rusak. Di bagian displaynya juga di sini, kalau kita bending begini memang masih berasa bisa di bending, cuman berasanya masih lumayan kokoh. Cuman tetap saran saya untuk laptop ini dibukanya tetap dari tengah, jangan dari samping, karena masih ada kemungkinan dia bisa bending. Nah, di bawah displaynya ini juga dia masih ada yang namanya Asus bilang ini ergo lift, jadi dia ngangkat sedikit ke atas, ada extra airflow di sini dan juga bikin estetik laptop ini lebih keren lagi.
Nah, udah gitu sekarang untuk baterainya, dia menggunakan baterai sebesar 68 watt hour yang kalau kita udah uji coba untuk nge-charge baterai ini bisa bertahan sampai sekitar 8 jaman, dimana itu sudah cukup banget kita bawa kemana-mana, udah ringan, baterainya panjang juga, jadi untuk pekerjaan di luar ataupun pekerjaan sering pergi-pergi sangat cocok sekali laptop ini. Untuk port-portnya, laptop ini juga terbilang cukup dermawan karena di sini di bagian kiri masih ada HDMI port, ada 2 kali USB Type-C yang udah Thunderbolt 4 dua-duanya dan bisa charging 65 watt. Udah gitu di bagian kanan dia ada 1 kali USB Type-A yang udah 3.2, ada audio combo jack, dan masih ada micro SD card reader yang pastinya sangat berguna sekali bagi para content creator di sini. Nah, nggak afdol kalau misalnya kita nggak ngomongin soal performa dari laptop ini, biarpun dia tipis, apakah performanya bakal jelek ataupun bagus? Mari kita lihat. Untuk benchmarkingnya, pertama kita menggunakan Cinebench R15 di sini. Untuk CPU-nya, pertama kali kita tes kita dapat di sekitar 750 CB. Namun setelah kita tes lebih konsisten, 10 kali lebih, fan-nya udah nyala, udah mulai panas, di sini dia bisa konsisten di sekitar 680 CB. Begitu juga dengan Cinebench R20-nya, di sini dia dapat di 1686 poin. Dan untuk ngetes kemampuan grafisnya kita menggunakan 3D Mark, dan untuk tes di X11-nya kita menggunakan tes Firestrike dan skornya ada di 4150. Lalu untuk tes di X12-nya kita menggunakan TimeSpy dan di sini skornya ada di 1532. Dan untuk mengetes kecepatan SSD yang 1 tera di dalam laptop ini, kita menggunakan Crystal Disk Mark 7. Dan untuk Sequential 1, read-nya ada di 1688 MB per second dan write-nya di 1781 MB per second. Gak bisa dibilang terlalu cepat juga sih. Dan untuk gaming testnya, game pertama di sini yang kita ngetes yaitu menggunakan Valorant, di mana dengan settingan low semuanya, kita di sini mendapatkan FPS di sekitaran 120 FPS. Lalu untuk game kedua, kita ngetes pakai Dota 2 dengan settingan rata kiri. Di sini kita mendapatkan FPS di sekitar 100 FPS. Jadi untuk kedua game ini pasti sudah sangat playable sekali, masih bisa dimainkan dengan sangat nyaman di UX 435 ini. Ya boys, bisa dilihat tadi dari segi benchmarking dan juga gaming testnya, menurut kita dari segi productivity laptop ini sudah sangat bagus sekali. Apalagi ditambah sudah adanya sertifikasi Intel Evo, di mana Intel Evo itu yang pastinya sudah bisa memberikan kita sebuah benchmark ataupun standar. Di sini contohnya seperti baterainya udah tahan lama, udah bisa fast charging juga di sini 65 watt, udah gitu udah ada Wi-Fi 6 juga, plus masih ada IR kamera juga yang dimana di situ kita bisa menggunakan Windows Hello. Jadi beberapa fitur-fitur ini pastinya sangat mendukung sekali pekerjaan kita, yang dimana kalau kita pakai laptop ini yang udah sangat ringan, sangat tipis sekali, dan juga sudah military grade ini udah cocok banget bagi kalian yang kerjaannya itu sering berpergian. Jadi udah nggak perlu takut lagi karena dia ringan, karena dia tipis juga, tapi dia udah military grade, jadi udah sangat aman lah rasanya kita bawa kemana-mana. Namun untuk harganya yang di 17 juta ini, yang menurut kita agak sedikit menjadi sebuah isu itu adalah kecepatan dari SSD-nya. Dimana kita merasa di harga seperti ini, paling nggak kita bisa mendapatkan SSD yang sudah lebih cepat dari itu. Katakan mungkin di sekitar 3000 MB per second untuk read dan write-nya. Di sini kita dapatkan itu di sekitar 1800 MB per second. Cuman sekali lagi kalau misalnya kita pikirkan, memang laptop ini pastinya nanti kan bakal dipakai untuk productivity work. Nah, untuk pekerjaan productivity seperti itu menurut kita 1800 itu sudah lebih dari cukup. Cuman memang 17 juta ya kita ngerasanya harusnya bisa lebih dari itu, cuman memang nggak dibutuhkan. Nah, sisanya menurut kita untuk sebuah laptop yang sudah super light, super tipis, dan sudah durable ini, di mana bentuknya juga di sini udah lumayan cakep, biarpun memang nggak ada gimmick ataupun flashy seperti apa. Cuman menurut kita, kalau misalkan emang kalian pengen banget beli laptop sebuah ultrabook yang udah tipis, ringan, dan dibawa kemana-mana itu gampang, laptop ini bisa menjadi sebuah pilihan yang sangat menarik, ibaratnya ultimate ultrabook untuk kalian bawa kemana-mana. Tipis, ringan, iya, baterai juga besar, udah gitu di sini performa segala macam, fitur juga udah komplit. Cuman memang price tag-nya lumayan tinggi di 17 juta. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si Asus ZenBook UX 435 EAL ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @northvoice.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol. Dan kalian boleh komen di bawah menurut kalian gimana soal laptop yang udah super ringan dan super tipis ini. Kayak gini aja, gue Bola, signing out.